Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Priyatna. Saya salah satu peserta orientasi ASN P3K di Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan mendiseminasikan rencana aksi perubahan. Nah, ini adalah identitas diri saya. Nama saya Arda Priyatna. Jabatan saya adalah Pranata Trandibung. Unit kerja saya Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon. Di sini ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, waktu, dan tempat. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur tersebut adalah melalui pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Dengan adanya orientasi ini, P3K diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung kinerja organisasi serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan instansi pemerintah. Sebagai Satpol PP Kabupaten Cirebon, orientasi P3K bermanfaat dalam memahami tugas, fungsi, dan nilai-nilai etika jabatan yang harus diketahui P3K. Dengan orientasi, kita mengetahui identitas Kabupaten Cirebon, visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari pelaksanaan orientasi P3K adalah untuk memberikan pembekalan awal kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peran serta tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, orientasi ini dimaksudkan untuk membentuk karakter P3K yang profesional, berintegritas, serta berlandasan nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Dan tujuan dari pelaksanaan orientasi P3K adalah untuk membentuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, berintegritas, dan kompeten, serta memiliki pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun dari tujuan khusus, memberikan pemahaman mengenai kedudukan, peran, serta fungsi ASN dalam pemerintahan, menanamkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai pedoman dalam bekerja, meningkatkan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan yang diemban. Nah, untuk waktu dan tempat, kegiatan orientasi P3K dilakukan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 30 Juni 2026 secara daring di kantor Satuan Polisi Pamung Praja. Di samping itu, ada nilai etika pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Serta misi Kabupaten Cirebon adalah beriman. Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dalam melestarikan nilai-nilai budaya,
tradisi, dan adat istiadat. Kemudian, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkannya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Nah, di sini ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian P3K. Manajemen kepegawaian P3K merupakan bagian dari sistem manajemen aparatur sipil negara yang diatur dalam peraturan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Manajemen ini bertujuan untuk menciptakan ASN profesional, kompeten, dan berintegritas. Penilaian kinerja P3K merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian hasil kerja yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas pelayanan publik. Nah, ini adalah rencana hasil kerja. Menurut identifikasi isu yang saya dapat tentang PGOT Kabupaten Cirebon, yaitu maraknya PGOT kambuhan yang tidak kapok terjaring razia. Fenomena berulang, banyak PGOT yang terjaring penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Cirebon hingga berkali-kali di lokasi yang sama, sehingga harus dilakukan tindakan yang serius. Nah, untuk rencana kerja ini dengan melakukan kegiatan penyusunan SOP untuk penertiban PGOT secara humanis, bertujuan kinerja, koordinasi, menyusun draft, pembahasan, penetapan SOP. Nah, untuk indikator pencapaiannya, SOP tersedia dan digunakan oleh petugas. Yang kedua, bersosialisasi, perda, dan edukasi masyarakat. Tujuan kinerjanya, jumlah kegiatan sosialisasi, dan untuk indikator pencapaiannya, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanganan PGOT. Waktu pencapaian, bulan 1 sampai dengan bulan ketiga. Yang ketiga, patroli penertiban secara persuasif. Tujuan kinerja, jumlah operasi penertiban. Nah, untuk indikator pencapaian, berkurangnya PGOT di ruang publik dan fasilitas umum. Waktu pencapaian, bulan 2 sampai 6 bulan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Tujuan kinerja, laporan monitoring, indikator pencapaian, mekanisme pemantauan PGOT pasca penertiban, waktu pencapaian 4 sampai 6 bulan. Dari semua itu,
Berdasarkan pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dapat disimpulkan bahwa kegiatan orientasi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam membentuk pemahaman, sikap dan perilaku ASN yang profesional. Orientasi P3K memberikan pembekalan mengenai kedudukan, peran, tugas, serta tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Suatu saran untuk itu diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergitas, dan berpartisipasi aktif sesuai fungsi dan tugasnya dari seluruh pihak di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon dalam menunjukkan dan mencapai tujuan dari ASN P3K. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.